Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen. Let me introduce myself and my team. My name is Jessi Robiatul Fathanah and my team is Salsa Sabila Aksan, Dimas Anugrah Octavianur, Syahidul Siraj, Maulana Ishak, and Ananda Yusri Putra Akmal. We are from Konsekuensi Lintas Budaya Group. Yeay! Di kesempatan kali ini kami bakal sedikit kembali menjelaskan tentang materi terakhir yang ada di buku Konsekuensi Lintas Budaya. Langsung aja, keep on watching. Hi, I'm Christy. I'm from New York and I did an exchange year in the UK. My name is Val. I'm from Bulgaria and I studied in Denver, Colorado. I'm Stephanie from Hong Kong and I study in Newcastle University. Hi, I'm Aria. I'm from Australia and I studied in Fairfax, Virginia. My name is Emmanuel. I'm from Nigeria and I study in London. It was really exciting to see the architecture, the culture and the people. When I went there, everybody was really good with me and helped me with everything. I guess we were so used to watching English movies when we were back in Nigeria. So actually being here and seeing it in real, we were very excited. As you go though, it starts to become a little bit more daunting. I started to miss things that I was used to having around me all the time. I missed my friends and my family. I was so used to seeing them all the time that now that we were so far away, it was quite hard. I felt homesick and then I felt sad and really want to go back to home. I'd never been away from my parents from longer than a couple of weeks at a time, and that was really hard. Some people warned me about this space, the culture shock. Culture shock. Culture shock. The infamous culture shock. Culture shock. Konsep ini dikenalkan oleh Oberg pada tahun 1960. Dia memperkenalkan ini untuk menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustasi, disorientasi yang dialami oleh orang yang hidup di dalam lingkungan budaya yang baru. Faktor-faktor yang membuat culture shock terjadi ada 3. Yang pertama, kehilangan cues atau tanda-tanda yang dikenalnya, seperti gerakan-gerakan tubuh atau gestur, ekspresi wajah, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Lalu yang kedua, putusnya komunikasi antar pribadi dalam tingkat yang disadari ataupun tidak. Dan yang ketiga, ada krisis identitas. Seperti orang yang pergi ke luar negeri akan merasa dia tidak memiliki identitas. Nah teman-teman, di tahun 1960 juga Bowlby itu menyatakan culture shock itu cenderung pada kondisi gangguan mental. Culture shock itu menggambarkan kesedihan, kehilangan, berduka cita, sampai dikatakan mirip dengan kondisi saat kehilangan orang yang dicintai. Orang yang menyeberang ke kultur lain atau ke budaya yang lain, dia akan mengalami 3 fase penyesuaian. Yang pertama, dia akan mengalami kegembiraan dan optimisme. Yang kedua, dia mengalami depresi, frustasi, dan kebingungan. Terus yang ketiga, dia akan mengalami adaptasi dan penyesuaian. Lalu juga di tahun 1970, menurut Furnham dan Bochner, culture shock itu orang yang tidak mengenal kebiasaan sosial dari kultur baru, atau jika ia mengenalnya, tidak dapat atau tidak bersedia menampilkan perilaku yang sesuai dengan aturan di lingkungan tersebut. Orang yang mengalami culture shock dapat dibantu dengan mode cultural learning yang digagas oleh Furnham and Bochner. Akibat-akibat lintas budaya. Hasil-hasil dari kontak lintas budaya atau antar budaya dapat dianalisa dalam banyak cara, yaitu yang pertama adalah memfokuskan pada konsekuensi-konsekuensi individual seperti kepuasan, atau pada konsekuensi-konsekuensi kelompok seperti pemusnah kelompok atau genosida. Yang kedua ada memfokuskan pada respon-respon internal seperti stereotype, atau respon-respon yang tampak seperti penghentian kontrak yang terlalu awal. Yang ketiga ada memfokuskan pada proses penyesuaian diri lintas waktu atau beberapa perubahan terakhir. Dan yang terakhir ada melalui self-reports atau bertanya kepada pengamat untuk melakukan rating terhadap individu yang melakukan adaptasi. Oke, selanjutnya ada pengaruh-pengaruh sosial. Stephen tahun 1985 mengajukan 12 ciri faktor sosial yang dapat meningkatkan keharmonisan antar kelompok. Yang pertama, ada kerjasama dalam kelompok harus dimaksimumkan dan kompetisi antar dua kelompok harus diminimalkan. Yang kedua, anggota-anggota kelompok yang melakukan kontak baik dalam maupun antar kelompok harus memiliki status yang sama. Yang ketiga,
kesamaan dimensi non-status dari anggota kelompok, keyakinan, nilai, dan sebagainya diperlukan. Yang keempat, perbedaan dalam kompetisi harus dihindarkan. Yang kelima, hasil atau akibat harus positif. Yang keenam, dukungan normatif dan institusional yang kuat terhadap kontak yang dilakukan harus ada. Yang ketujuh, kontak antar kelompok harus memiliki potensi untuk berkembang dalam waktu segera. Yang kedelapan, individuasi anggota kelompok harus ditingkatkan. Yang kesembilan, kontak non-superficial atau mendalam harus ditingkatkan. Yang ke-10, kontak harus bersifat sukarela. Efek-efek positif berhubungan dengan lamanya kontak. Yang ke-11, kontak harus terjadi dalam bermacam-macam konteks dengan berbagai anggota kelompok, baik in-group maupun out-group. Yang ke-12, jumlah anggota in-group dan out-group harus sama. Jadi faktor-faktor sosial tersebut perlu dimodifikasi untuk sistem budaya yang berbeda dan garis lintas budaya yang lain. Faktor-faktor kepribadian. Ward dan Kennedy melakukan pendekatan melalui perbedaan dua bentuk adaptasi. Yang pertama, ada adaptasi psikologis. Jadi adaptasi psikologis itu yang menunjukkan kemampuan intrapsikis seseorang untuk menghadapi lingkungan yang baru dia kehendaki. Dan yang kedua, ada adaptasi sosiokultural. Adaptasi ini yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan negosiasi, interaksi dengan anggota-anggota budaya atau tuan rumah yang baru. Selanjutnya, keterampilan atau skill. Furkheim telah mendekati problem adaptasi lintas budaya dari kemampuan perspektif atau pengetahuan khusus tentang kebiasaan interaksi dengan tuan rumah. Dan Argli telah mengidentifikasi 6 keterampilan sosial atau social skill yang dapat dikembangkan pada orang-orang. Yang pertama, perspective talking. Yang kedua, ekspresi. Ketiga, percakapan. Yang keempat, emosionalitas. Dan yang kelima, kontrol kecemasan. Dan yang keenam atau yang terakhir, afiliasi. Selanjutnya ada kehilangan budaya. Pada tingkat individual, kehilangan identitas budaya bisa terjadi karena adanya kontak antar budaya. Tetapi tidak semua kontak akan menyebabkan kehilangan akar budaya. Suatu kelompok mungkin memisahkan diri dari kelompok-kelompok lain dan anggota-anggotanya memiliki sikap chauvinistik, etnosentrism, dan stereotip terhadap kelompok-kelompok lain. Selanjutnya ada penambahan budaya. Hal ini terjadi ketika kelompok-kelompok yang berbeda mempertahankan identitas budaya mereka dalam beberapa hal, tetapi memunculkan penghargaan yang lain pada aspek-aspek yang mengatasnamakan kelompok. Sementara pada tingkat personal atau tingkat pribadi, respon terhadap suatu konteks sosial integratif merupakan seperangkat sikap terbuka seseorang untuk menyeleksi, mengkombinasi, dan menyintesiskan ciri-ciri yang pantas atau layak dari suatu sistem sosial yang berbeda tanpa kehilangan inti budayanya. Meningkatkan hasil kontak antar budaya. Yang pertama ada pertimbangan-pertimbangan organisasional. Apa aja sih yang harus dipertimbangkan? Yaitu kebijakan organisasi mendukung pluralisme kultural. Lalu manajemen puncak menjadi contoh akomodasi budaya. Lalu adanya rekan kerja yang dapat mendukung faktor sosial. Lalu ada penyesuaian pasangan sebelum penugasan. Berikutnya ada belajar secara efektif bahasa yang sering digunakan dalam organisasi. Lalu ada pelatihan secara mendalam terhadap sifat atau kebiasaan di lingkungan baru. Adanya mediator kultural in-house untuk memberi saran bagi pendatang baru. Penggunaan kriteria seperti kemampuan untuk mengatasi kesalahpahaman. Dan yang terakhir ada pertimbangan problem pulang bertugas, memberi jaminan tugas tersebut cocok terhadap individu untuk perkembangan karir di masa yang akan datang. Seleksi personil. Seleksi personil adalah melakukan seleksi serta melatih personil-personil untuk memperoleh efektivitas dalam hubungan antar budaya atau hubungan lintas budaya. Berikutnya ada program pelatihan lintas budaya. Ada 4 primer faktor yang mendukung kesuksesan dan kegagalan tugas di luar negeri menurut Richard B. Hayes pada tahun 1971. Yang pertama ada job abilities, adalah skill dalam melaksanakan pekerjaan, kemampuan organisasional, dan keyakinan terhadap misi tugasnya untuk berhasil. Yang kedua ada relational abilities, kemampuan untuk menyesuaikan dengan nasional lokal dan empati kultural. Yang ketiga ada situasi dalam keluarga, adalah tingkat adaptabilitas dan dukungan dari anggota keluarga untuk tugas-tugasnya. Yang terakhir ada skill berbahasa. Semakin terampil dalam berbahasa, maka akan semakin memudahkan adaptasi dalam lingkungan yang baru.
I would like to say thank you for coming in our video today. It's a great see you all.